bombastic side eye, criminal offensive side eye. I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang termokimia. Begitu kelompok kami akan memperkenalkan diri dimulai dari saya. Nama saya Rizky Rafael Sulaiman. Nama saya Latifah Sumaila. Nama saya Tiara Ajana Sregar. Nama saya Mustafa Gamal. Stay tune ya guys. Pertama kami akan menjelaskan tentang termokimia. Termokimia. Apa itu termokimia? Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari perubahan energi dalam bentuk panas yang terjadi selama reaksi kimia. Fokus utama termokimia adalah hubungan antara energi panas dan energi kimia serta pengukuran perubahan kalor yang menyertai reaksi kimia, perubahan keadaan dan pembentukan larutan. Dan juga termokimia mempelajari perubahan kalor yang terjadi selama reaksi kimia, termasuk proses eksoterm yang melepaskan panas dan endoterm yang menyerap panas. Pengertian sistem dan lingkungan dalam termokimia yaitu sistem merujuk pada reaktan dan produk, sedangkan lingkungan mencakup segala sesuatu yang di luar tersebut. Persamaan termokimia menggambarkan tentang reaksi kimia dengan menyertakan nilai perubahan entalpi. Contohnya yaitu 2H2 ditambah O2 2H2O dengan entalpi min 483,6 kilojoule. Dan ini menunjukkan bahwa reaksi pembentukan air dan hidrogen dan oksigen melepaskan 483,6 kilojoule. Dan contoh penerapan termokimia dalam kehidupan sehari-hari yaitu dapat dilihat dalam proses pembakaran bahan bakar, yang mana seperti gas metana yang menghasilkan karbon dioksida dan air sambil melepaskan panas ke lingkungan. Dengan demikian, termokimia tidak hanya penting dalam konteks akademis, tapi juga memiliki aplikasi praktis yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang entalpi. Entalpi adalah konsep penting dalam termodinamika yang menamakan jumlah energi dalam suatu sistem, termasuk energi internal, volume, dan tekanan. Satuan SI untuk entalpi adalah joules, tetapi juga dapat dinyatakan dalam kalori dan beristik termounit. Perubahan entalpi hanya dapat diukur dalam konteks perubahan, bukan nilai totalnya. Nilai entalpi positif menunjukkan reaksi endoterm atau menyerap panas, sedangkan nilai negatif menunjukkan reaksi eksoterm atau melepaskan panas. Jenis-jenis perubahan entalpi ada 4. 1. Entalpi pembentukan. Entalpi pembentukan energi yang diperlukan untuk membentuk satu mol senyawa dari unsur-unsurnya. Dalam keadaan standar, contoh entalpi untuk air adalah min 285 kJ per mol. 2. Entalpi pembakaran. Entalpi pembakaran energi dilepaskan saat satu mol senyawa terbakar dalam oksigen. Ini dihitung dari selisih antara entalpi produk dan reaktan. 3. Entalpi neutralisasi. Entalpi neutralisasi adalah energi yang dilepaskan atau diserap saat asam dan basa bereaksi membentuk air. 4. Entalpi atomisasi. Entalpi atomisasi adalah energi yang diperlukan untuk memisahkan satu mol gas menjadi atom-atomnya. Aplikasi entalpi digunakan dalam berbagai aplikasi kimia, termasuk perhitungan energi dalam reaksi kimia, desain proses industri, dan analisasi
termodinamika sistem. Pengukuran entalpi sangat penting untuk memahami efisiensi dan karakteristik reaksi kimia dalam berbagai kondisi. Di sini kami akan membahas tentang dua jenis entalpi. Yang pertama ada entalpi netralisasi dan entalpi pembakaran. Saya akan membahas tentang netralisasi. Entalpi netralisasi adalah perubahan entalpi yang terjadi ketika asam dan basa bereaksi untuk membentuk garam dan air. Proses ini merupakan reaksi eksotermis di mana energi yang akan dilepaskan ke lingkungan. Entalpi netralisasi biasanya diukur dengan kondisi standar, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius atau setara dengan 298 derajat Kelvin dan tekanan 1 atm. Definisi dan konsep entalpi netralisasi. Entalpi netralisasi didefinisikan sebagai energi yang dikeluarkan selama pembentukan 1 mol air dari reaksi antara asam dan basa. Jika reaksi berlangsung di bawah 1 mol, maka ia disebut entalpi netralisasi standar. Proses reaksi. Ketika asam kuat, misalnya asam klorida, HCl, akan bereaksi dengan basa kuat, yang misalnya natrium hidroksida, NaOH, maka reaksi tersebut dapat dituliskan dengan HCl ditambah NaOH akan menghasilkan NaCl ditambah H2O, di mana perubahan entalpi untuk reaksi ini tercatat sebesar minus 57,62 kJ per mol pada suhu 25 derajat Celcius. Ini menunjukkan bahwa reaksi tersebut akan melepaskan energi dalam jumlah tersebut saat 1 mol air akan terbentuk. Faktor yang mempengaruhi entalpi netralisasi adalah 1. Jenis asam dan basa, kedua ada kondisi reaksi, dan ketiga ada disosiasi ion. Penerapan entalpi netralisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam pengujian kualitas air, reaksi kimia dalam laboratorium, dan desain proses industri. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang pengertian netralisasi. Setelah pengertian entalpi netralisasi tadi, berikut contoh entalpi netralisasi. Konsentrasi HCl sebesar 0,1 mol dititrasi dengan larutan NaOH. Jika diperlukan 50 ml larutan NaOH untuk menetralkan 25 ml larutan HCl, berapa energi yang akan dilepaskan jika entalpi netralisasi standar adalah min 57,1 kJ per mol. Nah, pertama kita buat dulu reaksinya. HCl ditambah NaOH akan menghasilkan NaCl ditambah H2O. Kemudian kita akan menghitung jumlah mol HCl. Volume HCl sebesar 25 ml dan akan diubah menjadi 0,025 ml. Kemudian konsentrasi HCl ada di 0,1 mol. Maka jumlah molnya adalah konsentrasi dikali volume. Nah, 0,1 dikali 0,025. Karena reaksi netralisasi antara HCl dan NaOH adalah 1:1, maka mol NaOH sama dengan mol NaCl 0,0025 mol. Kemudian kita akan menghitung energi yang dilepaskan dari NaOH. Maka energi sama dengan mol NaOH dikali min 57,1 kJ mol, maka hasilnya adalah 0,0025 dikali min 57,1, maka
terjadi saat suatu zat terbakar sempurna dalam oksigen, menghasilkan produk seperti karbon dioksida atau CO2 dan air H2O. Proses ini biasanya diukur pada kondisi standar, yaitu pada suhu 298 Kelvin atau 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Definisi dan konsep dari entalpi pembakaran standar. Ini adalah nilai perubahan entalpi untuk pembakaran sempurna 1 mol zat pada keadaan standar. Nilai ini sering dinyatakan dalam kilojoule per mol dan biasanya negatif, menunjukkan bahwa reaksi tersebut melepaskan energi kalor ke lingkungan 3/4. Karakteristik entalpi pembakaran ada pada eksotermis, pembakaran sempurna, dan pengukuran. Pentingnya entalpi pembakaran. Entalpi pembakaran memiliki banyak aplikasi praktis termasuk 1. Energi, 2. Industri, 3. Ilmu lingkungan. Berikut saya akan menjelaskan tentang soal dari entalpi pembakaran metana. Di sini diketahui reaksi pembakaran metana atau CH4 yaitu CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 tambah 2H2O. Di sini entalpi pembakaran standar metananya min 890 kJ per mol, yang ditanya ditolak energi yang dilepaskan saat membakar 16 gram metana. Jadi penyelesaiannya di sini kita menghitung jumlah mol metana CH4. Pertama, massa molarnya massa molar dari CH4 adalah 12 ditambah 4 sama dengan 16 gram per mol. Kemudian jumlah molnya sama dengan massa keluar massa molar sama dengan 16 gram per 16 gram mol sama dengan 1 mol. Kemudian setelah itu kita menghitung energi yang dilepaskan. Ada di sini energi yang dilepaskan jumlah mol dikali entalpi pembakaran. Kemudian ada energi sama dengan 1 mol dikali min 890 kilojoule per mol sama dengan min 890 kilojoule. Sekian dari kelompok kami yang menjelaskan tentang termokimia dan entalpi. Kami ucapkan Terima kasih dan sampai jumpa. Dah.